Selamat berjumpa kembali para sahabat dalam materi saya yang ke-16, yaitu balance scorecard dalam kaitannya dengan customer value proposition mengenai customer management dan inovasi. Materi saya yang ke-16 ini merupakan kelanjutan dari materi saya yang ke-8, yaitu dalam konteks customer value proposition cost leadership. Saya sering sekali menghubungkan 3 pertanyaan pembentuk mission statement yang dikembangkan oleh Profesor Chris Batt, yaitu yang pertama adalah siapa customer kita, apa kebutuhan mereka, dan apa proposisi nilai yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pertanyaan nomor 4 saya tambahkan, bagaimana kita memenuhi kebutuhan customer melalui proses dan people. Sedangkan visi saya sering asosiasikan dengan shareholder value di masa yang akan datang. Nah, financial perspective ini akan menggerakkan 3 perspektif lainnya yang dibawa menggerakkan untuk dapat mencapai shareholder value yang diharapkan di masa yang akan datang. Customer value proposition yang menekankan kepada low total cost, dia akan menekankan kepada manajemen operasional, sedangkan yang menekankan kepada customer solution, dia akan berfokus kepada customer management. Demikian juga untuk product leader, dia akan berfokus kepada manajemen inovasi. Untuk customer value proposition yang menekankan kepada low total cost, yaitu menekankan kepada manajemen operasi, sudah dibahas pada materi saya yang ke-8, sehingga kita akan bahas untuk customer management dan inovasi. Untuk customer perspektif di dalam customer management, strategic objektif yang diharapkan adalah adanya kepuasan pelanggan, kemudian kesetiaan pelanggan. Kepuasan dan kesetiaan pelanggan akan mendorong pelanggan untuk menceritakan ke rekan-rekan bisnis mereka sehingga diharapkan dapat berbisnis dengan kita. Customer management dimulai dengan pemilihan, kemudian perolehan, mempertahankan, dan bagaimana menumbuh kembangkan customer yang ada. Nah, dalam kaitannya dengan relationship, tentu diharapkan bahwa tingkat keintiman dengan customer itu diharapkan sangat tinggi. Image-nya adalah seolah-olah menjadi best friend, otomatis customer management-nya juga memang harus bagus. Nah, untuk customer strategy bisa dilakukan dengan program-program loyalitas pelanggan ataupun dari mulut ke mulut, kemudian bisa juga melalui solution selling. Jadi di sini adalah mengatasi bagaimana kita mengatasi atau membantu customer menghadapi atau mengatasi kesulitan-kesulitan mereka. Kemudian juga dengan strategi bundling, yaitu menjual produk-produk, beragam produk dalam satu paket. Dan bisa juga dengan melakukan cross-selling, yaitu melakukan penjualan untuk produk-produk tambahan yang ada kaitannya dengan produk utama yang kita jual. Ini adalah beberapa KPI yang terkait dengan strategic objektif yang ada di dalam strategi map yang berorientasi kepada customer management. Saya tidak akan bahas satu demi satu ya, cuma akan beberapa saya bicarakan. Jadi untuk bagaimana meningkatkan produktivitas penjualan, salah satu KPI-nya adalah bagaimana seberapa besar customer melakukan transaksi melalui elektronik. Kemudian terkait dengan penciptaan sumber-sumber baru dari pendapatan, itu KPI-nya adalah pendapatan yang berasal dari pelanggan baru atau pendapatan yang diperoleh dari produk atau jasa baru. Kemudian yang terkait dengan customer perspective, untuk create tracing fund, KPI-nya bisa persentase bisnis dari referensi pelanggan. Ini seperti yang saya sebutkan di muka ya.
dari customer yang loyal dan puas, dia akan mereferensikan rekan-rekannya untuk menjadi pelanggan di kita. Kemudian untuk bagaimana meningkatkan kepuasan pelanggan adalah kita bisa membuat KPI presentasi customer yang memiliki kepuasan tinggi. Kita masuk ke customer selection. Nah, di sini adalah untuk screen unprofitable customer, itu KPI-nya bisa dalam bentuk persentase customer yang tidak mendatangkan laba. Kemudian untuk understand customer segment, KPI-nya bisa dalam bentuk pangsa pasar di segmen yang dijadikan target atau kontribusi laba dari setiap segmennya. Untuk customer acquisition, bisa bentuknya untuk strategic objektif yang terkait dengan customer mass marketing, yang ini ya, customer mass marketing. KPI-nya bisa dalam bentuk tingkat tanggapan customer terhadap kampanye atau jumlah customer yang menggunakan promosi untuk mengambil sampel produk. Untuk customer retention, misalnya provide service excellent, KPI-nya bisa dalam bentuk tingkat layanan menurut saluran distribusi. Untuk create value added partnership, ya, KPI-nya bisa dalam bentuk jumlah rupiah dan presentasi pendapatan dari kontrak bersumber tunggal. Sedangkan untuk create highly loyal customer, KPI-nya bisa dalam bentuk jumlah rujukan ke customer baru, jumlah customer baru yang diperoleh dari rujukan oleh customer yang ada, ataupun bisa juga dalam bentuk testimoni dari customer. Untuk customer growth, cross-sell customer, yaitu menjual barang-barang tambahan atau pelengkap dari produk-produk utama, KPI-nya bisa dalam bentuk jumlah produk per customer. Cross-sell revenue, itu pendapatan yang dihasilkan dalam pasar atau produk melampaui produk di tingkat awal. Kemudian untuk solution selling, yaitu KPI-nya bisa dalam bentuk pendapatan atau laba dari layanan purna jual. Kemudian jumlah layanan bernilai tambah yang tersedia bagi customer. Sedangkan untuk learning and growth perspective, untuk strategic objective develop strategic kompetensi, KPI-nya bisa dalam bentuk kesiapan sumber daya manusia. Sedangkan untuk attract dan retain top talent, KPI-nya bisa dalam bentuk perputaran karyawan kunci. Semakin banyak karyawan kunci yang keluar, berarti kita tidak bisa menahan karyawan-karyawan yang punya talent di perusahaan. Sedangkan untuk create a customer centric culture, KPI-nya bisa dalam bentuk survei budaya karyawan. Kemudian untuk strategic objective terkait increase knowledge sharing, KPI-nya bisa dalam bentuk memperluas pengetahuan mengenai sistem manajemen. Sekarang kita masuk ke customer value proposition yang menekankan kepada manajemen inovasi. Nah, untuk customer value proposition-nya itu adalah menjadi yang pertama masuk ke pasar, ya, kemudian memperluas produk atau jasa kepada segmen-segmen pasar yang baru dan mendorong produk atau service functionality kepada customer. Ini adalah yang terkait dengan proses manajemen inovasi, yaitu dari mengidentifikasi kesempatan, memanage portfolio, mendesain dan mengembangkan, serta launch produk ke pasar. Nah, terkait dengan relationship-nya untuk produk leader atau inovasi, itu unique attribute-nya adalah sangat unik, merupakan best product atau service. Sehingga otomatis inovasinya memang harus yang baik, ya. Sedangkan untuk customer strategy,
Kita bisa mempertahankan dan menambah customer melalui pemanfaatan teknologi yang mutakhir serta fitur-fitur baru yang menarik pelanggan, ataupun juga dengan produk-produk atau jasa yang bersifat add-on. Nah, financial strateginya kita bisa menggunakan premium pricing ya, karena memang best product atau service. Ini adalah terkait dengan KPI-nya ya. Untuk manage life cycle cost, kita bisa menggunakan KPI persentase biaya pemeliharaan terhadap total biaya produksi. Untuk return on research and development investment, kita bisa menggunakan tingkat pengembalian modal atas teknologi. Kemudian untuk revenue growth from new customer, KPI-nya bisa dalam bentuk pendapatan dan margin keuntungan dari customer baru dengan produk baru. Sedangkan untuk customer perspektif, untuk enhance product service functionality to customer, KPI-nya bisa dalam bentuk atribut kinerja spesifik produk baru. Kemudian untuk extend product and services to new segment, kita bisa menggunakan KPI jumlah aplikasi baru dari produk platform atau pendapatan dari pasar atau segmen baru. Untuk discover and develop new, more effective or safer product and services, yang ini ya, kita bisa menggunakan KPI jumlah proyek atau konsep baru yang disajikan untuk pengembangan lebih lanjut atau jumlah jasa bernilai tambah baru yang diidentifikasi. Ini terkait dengan manage the portfolio ya. Misalnya untuk extend product portfolio through collaboration, KPI-nya bisa dalam bentuk jumlah produk berlisensi, jumlah proyek kerjasama dengan pasar baru atau pasar yang telah ada, dan jumlah mitra teknologi atau produk. Ya, ini para sahabat dapat lihat ya untuk KPI berikutnya. Kemudian untuk design and develop, untuk manage the project portfolio, kita bisa menggunakan KPI jumlah paten, project yield, atau jumlah proyek yang memasuki setiap tahap proses pengembangan produk. Untuk reduce development cycle time, kita bisa menggunakan KPI jumlah proyek yang diserahkan tepat waktu atau rata-rata waktu yang dikonsumsi oleh proyek pada tahap pengembangan, pengujian, dan peluncuran. Untuk launching, kita bisa menggunakan misalnya untuk strategic objective yang terkait dengan effective production of new product, kita bisa menggunakan KPI biaya produksi produk baru, jumlah kegagalan atau return dari customer. Sedangkan untuk strategic objective terkait dengan effective marketing, distribution, and sales of new product, kita bisa menggunakan KPI pendapatan 6 bulan dari produk baru atau kehabis kesediaan atau pemesanan kembali untuk produk baru. Sedangkan untuk learning and growth, untuk misalnya strategic objective yang terkait dengan effective cross-functional teams, kita bisa menggunakan KPI persentase karyawan research and development yang bekerja secara efektif dalam tim pengembangan produk multifungsi. Sedangkan untuk develop computer technology for simulation and virtual prototyping, kita bisa menggunakan KPI persentase karyawan research and development dengan akses dan pengetahuan tentang alat permodelan tingkat lanjut. Untuk capture leading knowledge from scientific and technological community, kita bisa menggunakan KPI jumlah ide baru dari sumber eksternal atau tinjauan sejawat tentang kemampuan ilmiah dan teknologi saat ini. Sedangkan untuk foster a culture of innovation, kita bisa menggunakan KPI mengenai jumlah saran untuk produk baru dan kapabilitas, atau survei budaya karyawan untuk inovasi dan perubahan.
Demikian para sahabat untuk strategi map yang menekankan kepada customer solution dan product leader atau inovasi. Sampai jumpa pada materi saya yang berikutnya.